Pengembaraan spiritual Sultan Agung VI, lebih baik bersaudara, maka Banten batal menyerang Mataram. Dalam pengembaraan spiritual Sultan Agung berangkat ke kerajaan Banten seorang diri dibantu makhluk halus. Kanjeng Sultan Agung gembira hatinya ternyata beliau bisa ketemu langsung dengan Sultan Banten maka beliau lalu berterus terang. Maafkan aku, Paman Sultan Banten. Jika Paduka belum mengetahui maka akulah ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Saidin Panatagama yang memerintah kerajaan Mataram. Aku datang kemari hanya akan melihat-lihat karena aku dengan kabar bahwa kerajaan Banten berencana akan menyerang kerajaan Mataram. Semua persiapan apa saja dan seluruh prajurit di Banten sudah aku lihat sendiri. Maka pendapatku begini, Paman Sultan Banten. Berhubung kerajaan Mataram itu lebih besar dan lebih banyak prajuritnya daripada Banten maka sebaiknya rencana Paman Sultan itu diurungkan saja, kata Sultan Agung dengan sabar dan bijaksana. Mendengar kata-kata penguasa kerajaan Mataram itu bergetarlah hati Sultan Banten, kepalanya serasa pusing, bingung, lemas, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sultan Banten Endrok ingin mencium kaki Kanjeng Sultan Agung. Tetapi segera dicegah dan dipegang tangannya. Sudahlah, Paman Sultan. Jangan mencium kakiku, bersalaman sajalah. Toh akan lebih baik jika kita berdua beserta seluruh rakyat kerajaan Banten dan kerajaan Mataram bersahabat, bersaudara. Oh, Paduka Sultan Agung. Apa yang Paduka katakan tentang kami akan menyerang Mataram itu mulanya memang benar. Tetapi sekarang sudah hamba batalkan. Sekarang kami hanya bisa pasrah. Kerajaan Banten dan seisinya aku serahkan kepada Paduka sebagai tanda takluk, kata Kanjeng Sultan Banten. Kemudian beliau menyuruh semua bupati berikut sentana dalam kerajaan Banten agar menyembah Sultan Agung Raja Mataram. Keluhuran budi pekerti menjadi hal penting yang harus diutamakan dalam kehidupan manusia. Inilah yang ditunjukkan Kanjeng Sultan Agung meski kerajaan Banten telah mengaku kalah beliau hanya meminta Sultan Banten beserta pasukannya untuk menghadap ke Mataram sambil menyerahkan bulu bekti sewajarnya sebagaimana dilakukan oleh negeri taklukan. Ya, kami sanggup. Kami berjanji, besok akan menghadap Paduka Kanjeng Sultan Agung di Mataram bersama seluruh pasukan kerajaan Banten, jawab Sultan Banten. Usai pengucapan janji sekaligus menentukan hari kedatangan Sultan Banten ke Mataram Kanjeng Sultan Agung tingak-tinguk mencari si Renggasasana, di mana dia kok tidak ada? Kanjeng Sultan khawatir rahasia pengembaraan spiritualnya akan ketahuan. Beliau bingung lalu keluar meninggalkan kursi tahtanya Baginda Raja kemudian mengheningkan cipta. Mendadak suasana sekitar menjadi gelap gulita, mendung menggelantung berat, badai menerjang, gempa terjadi di mana-mana, semuanya serba kalang kabut, dan manusia berlari-larian ketakutan. Setelah suasana reda di hadapan Kanjeng Sultan Agung tiba-tiba sudah berdiri sesosok orang tua yang tinggi besar berjubah sangat lebar dan ujung lengannya pun kedodoran begitu lebar ukurannya. Kanjeng Sultan agak lupa-lupa ingat dengan wajah lelaki tua itu, Eyang Sunan Bonang ya, tanyanya lirih. Yang ditanya tersenyum, cucu Prabu, kau terlanjur percaya dengan hal-hal yang seharusnya tidak dipercaya. Sebaik-baiknya kelakuan makhluk halus itu masih lebih jelek dari kelakuannya manusia yang paling jelek sekalipun. Makanya tinggalkan saja si Renggasasana itu. Ini nasihat dari Hyang Sukmanata makanya harus kamu resapkan, camkan, dan masukkan dalam dirimu, perintah Eyang Sunan Bonang. Kanjeng Sultan agak salah paham saking bingungnya pikiran. Dikiranya beliau disuruh masuk ke dalam diri Eyang Sunan Bonang. Maka Kanjeng Sultan pun buru-buru masuk ke dalam diri Sunan Bonang melalui ujung lengan jubah yang lebar kedodoran itu. Sesampai di ketiak beliau terantuk tulang iga dan jatuh. Aneh bin ajaib. Ternyata Kanjeng Sultan Agung telah terjatuh kerengkangan di depan keputren di dalam kerajaan Mataram, bukan di halaman kerajaan Banten. Pada saat itu para punggawa keraton Mataram, prajurit, Perdana Menteri, juga para adipati sedang ribut dan serba tergesa-gesa mempersiapkan diri. Prajurit-prajurit Sandi Salang Tunjang memberikan laporan kepada Pangeran Purbaya Pepatih dalam kalau pagi itu ada sepasukan lawan datang lengkap dengan senjata di tangan. Wajar, jika siapapun akan mengira itu pasukan musuh yang datang mau menyerang kerajaan Mataram. Pangeran Purbaya segera menyiapkan pasukan prajurit khusus yang terlatih baik untuk menghadapi musuh yang datang. Kanjeng Sultan Agung kemudian menenangkannya, bukan. Itu bukan pasukan musuh yang mau menyerang kita melainkan pasukan dari kerajaan Banten yang mau menyerahkan bulu bekti sebagai tanda takluk kepada Mataram,
kata Kanjeng Sultan menjelaskan. Ditulis, Ahyadi.